Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang metabolisme. Yang pertama tentang energi kehidupan. Jadi di sini dijelaskan bahwa sel hidup adalah miniatur atau tempat berkumpulnya kimia tempat ribuan reaksi terjadi. Sel mengekstraksi energi dan menggunakan energi untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dalam melakukan pekerjaannya si sel tadi itu dia mengekspresikan energi. Nah, beberapa organisme bahkan mengubah energi menjadi cahaya seperti dalam bioluminescence. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, metabolisme organisme mengubah materi dan energi tunduk pada hukum termodinamika. Jadi dalam metabolisme organisme yang mengubah energi tadi, materi dan energi itu berhubungan dengan hukum termodinamika, yang mana metabolisme adalah totalitas reaksi kimia organisme. Metabolisme juga adalah sifat kehidupan yang muncul dari interaksi antar molekul di dalam sel. Organisasi kimia kehidupan menjadi jalur metabolik. Nah, sebuah jalur metabolisme dimulai dengan molekul tertentu dan diakhiri dengan produk. Setiap langkah dikatalis oleh enzim tertentu. Jadi dalam jalur metabolisme itu dimulai dari molekul, kemudian hingga menjadi produk, yang mana setiap langkahnya itu dikatalisis oleh enzim. Nah, berikut contohnya, misalnya dari molekul tadi, kemudian dia melakukan reaksi pertama oleh enzim, kemudian reaksi kedua dan ketiga dibantu oleh si enzim tadi hingga menjadi produk. Kemudian ada jalur katabolik yang melepaskan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi dari yang kompleks menjadi sederhana. Respirasi seluler, pemecahan glukosa dengan adanya oksigen adalah contoh jalur katabolisme. Jalur anabolik mengkonsumsi energi untuk membangun molekul kompleks dari yang lebih sederhana. Sintesis protein dari asam amino misalnya. Bioenergetika adalah studi tentang bagaimana organisme mengelola sumber energi mereka. Nah, ada bentuk-bentuk energi, yang mana energi sendiri merupakan kapasitas untuk menyebabkan perubahan. Jadi ketika ada perubahan, maka di sana terdapat energi. Energi ada dalam bentuk, ada dalam beberapa bentuk. Beberapa di antaranya dapat melakukan pekerjaan. Nah, ini beberapa energi. Yang pertama ada energi kinetik, yang mana energi kinetik ini adalah energi yang terkait dengan gerak. Jadi dia berhubungan dengan gerak. Sedangkan energi panas adalah energi kinetik yang terkait dengan gerakan acak atom atau molekul. Kemudian kalau energi potensial adalah energi yang dimiliki materi karena lokasi atau strukturnya. Kalau energi kimia adalah energi potensial yang tersedia untuk dilepaskan dalam reaksi kimia. Nah, energi kinetik dan potensial ini berkaitan dengan fisika, yang mana energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Di situ terlihat bahwa dia berkaitan dengan kecepatan atau gerak. Nah, sedangkan potensial, energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali posisinya. Jadi energi potensial itu berkaitan dengan lokasi atau posisi suatu benda. Nah, kalau energi panas ini dia berasal dari energi kinetik karena adanya gerak, sehingga misalnya atom dan molekul tadi dia bergerak sehingga menghasilkan energi panas. Kalau energi kimia itu berasal dari energi potensial yang dilepaskan dalam reaksi kimia. Nah, energi sendiri dia bisa dirubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, ini misalnya ada penyelam, di situ ada yang berdiri di atas. Nah, seorang penyelam yang berdiri di atas itu dia memiliki lebih banyak potensi energi di platform daripada dalam air. Jadi dia punya energi potensial yang lebih besar daripada yang berada di air, karena dia pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang dia pelompat, itu dia mengubah energi potensial untuk energi kinetik. Jadi dari ketinggian tadi
kemudian dia bergerak, sehingga itu berkaitan dengan energi kinetik. Kemudian ada perempuan yang naik ke atas itu, dia mendaki, dia mengubah kinetika energi gerakan otot untuk energi potensial. Jadi dia energi potensialnya semakin besar ketika dia semakin tinggi naik. Nah, sedangkan yang ada di dalam air itu memiliki potensial yang lebih kecil energi dalam air daripada di atas. Kemudian ada hukum transformasi energi. Nah, termodinamika adalah studi tentang transformasi energi tersebut. Jadi, sistem terisolasi misalnya, seperti yang diperkirakan oleh cairan dalam termos, dia diisolasi dari lingkungannya. Nah, pada termos kita tahu bahwa agar panasnya terjaga, termos tersebut tertutup dengan rapat, dia diisolasi. Kalau dalam sistem terbuka, energi dan materi dapat ditransfer antara sistem dan lingkungannya. Jadi pada terbuka, jelas terjadi transfer antara sistem dengan lingkungan. Kemudian, sedangkan organisme adalah termasuk sistem terbuka. Kemudian, ini tentang hukum pertama termodinamika, yang mana menurut hukum pertama termodinamika, energi alam semesta itu konstan. Energi dapat ditransfer dan diubah, tetapi tidak dapat dibuat dan dihancurkan. Jadi energi itu bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, namun dia tidak bisa kita ciptakan ataupun kita musnahkan. Hukum pertama juga disebut dengan prinsip kekekalan energi. Nah, hukum kedua termodinamika itu menjelaskan bahwa selama setiap transfer atau transformasi energi, sebagian energi tidak dapat digunakan dan seringkali hilang sebagai panas. Jadi, ketika dalam perubahan atau transfer energi itu, tidak seluruh energi itu tertransfer, artinya dia ada yang hilang sebagai panas atau menguap. Nah, menurut hukum kedua termodinamika, setiap transfer energi atau transformasi itu meningkatkan entropi. Entropi ini adalah gangguan alam semesta. Nah, berikutnya misalnya nih contoh dari hukum pertama termodinamika, yang mana itu yang dimakan oleh si beruang ini adalah bahan kimia energi. Nah, kemudian ini hukum kedua termodinamika, yang mana dia ada sesuatu yang hilang melewati panas tadi ketika terjadi transfer energi. Nah, sel-sel hidup pasti mengubah bentuk energi yang terorganisir menjadi panas. Proses spontan terjadi tanpa masukan energi. Itu bisa terjadi dengan cepat ataupun lambat. Agar suatu proses terjadi tanpa masukan energi, tanpa memerlukan energi, ia harus meningkatkan entropi alam semesta. Artinya kalau kita mau membuat suatu proses tanpa ada masukan dari energi, maka entropi alam semesta harus ditingkatkan atau dia akan meningkat. Kemudian keteraturan dan gangguan biologis. Sel membuat struktur yang teratur dari bahan yang kurang teratur. Organisme juga menggantikan bentuk materi dan energi yang teratur dengan bentuk yang kurang teratur. Energi mengalir dari suatu ekosistem dalam bentuk cahaya dan keluar dalam bentuk panas. Nah, ini contohnya. Jadi, sel tadi itu membuat struktur dari yang teratur menjadi bahan yang kurang teratur. Kemudian evolusi organisme yang lebih kompleks itu tidak melanggar hukum kedua termodinamika. Entropi atau gangguan dapat menurun pada suatu organisme, tetapi kalau entropinya menurun, maka entropi total alam semestanya akan meningkat. Nah, perubahan energi bebas suatu reaksi memberitahu kita apakah reaksi terjadi secara spontan ataupun tidak. Ahli biologi dia ingin mengetahui reaksi mana yang terjadi spontan dan mana yang membutuhkan masukan dari energi. Untuk melakukannya mereka perlu menentukan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia. Nah, ini ada perubahan energi bebas atau delta G. Sistem kehidupan energi bebas adalah energi yang dapat bekerja jika suhu dan tekanan seragam, seperti pada sel hidup.
Nah, perubahan energi bebas atau delta G tadi selama proses terkait dengan perubahan entalpi atau perubahan energi total, simbolnya delta H, perubahan entropi itu delta S, dan suhu yang dalam Kelvin itu T. Jadi persamaannya itu delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Berarti energi bebas sama dengan perubahan energi total dikurang dengan suhu yang dikali dengan perubahan entropi. Hanya saja proses dengan perubahan energi bebas ini spontan. Proses spontan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, energi, kemudian stabilitas dan keseimbangan. Energi bebas adalah ukuran ketidakstabilan sistem, kecenderungan untuk berubah ke keadaan yang lebih stabil. Selama perubahan spontan, energi bebas berkurang dan stabilitas sistem meningkat. Equilibrium adalah keadaan stabilitas yang maksimum. Jadi ketika sistem meningkat tadi itu disebut keadaan yang maksimum tadi disebut equilibrium. Suatu proses bersifat spontan dan dapat melakukan pekerjaan hanya jika sedang bergerak maju menuju kesetimbangan. Nah, lebih banyak energi bebas ini ketika dia di atas itu lebih banyak energi bebas karena lebih tinggi. Tapi dia kurang stabil, kapasitas kerjanya lebih besar. Kemudian dalam perubahan spontan, energi bebas dari sistemnya menurun. Sistem menjadi lebih stabil, kaleng energi bebas yang dilepaskan dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian kalau lebih sedikit energi bebas atau G-nya lebih rendah, maka lebih stabil kapasitas kerjanya, tapi lebih sedikit. Nah, ini misalnya kalau yang pertama itu dipengaruhi oleh gerak gravitasi. Kalau yang kedua itu dipengaruhi oleh difusi, artinya dia berpindah. Kemudian juga yang sebelahnya lagi dipengaruhi oleh reaksi kimia. Kemudian energi dan metabolisme bebas. Konsep energi bebas dapat diterapkan pada kimia proses kehidupan. Nah, reaksi eksergonik dan endergonik dalam metabolisme. Dimana kita tahu bahwa sebuah reaksi eksergonik itu dilanjutkan dengan pelepasan bersih energi bebas dan spontan. Kalau reaksi endergonik itu menyerap energi bebas dari lingkungan dan tidak spontan. Jadi reaksi eksergonik ini dia pelepasan energi, sedangkan endergonik itu penyerapan energi dari lingkungan. Nah, berikut contohnya. Kalau reaksi eksergonik itu dia energinya dilepaskan dan spontan. Free energi, reaction energinya menjadi produk. Nah, di situ jumlah energi yang dirilis itu kurang dari 0. Sedangkan kalau yang reaksi endergonik, energi yang dibutuhkan itu tidak energi dibutuhkan dan juga tidak spontan. Itu menghasilkan jumlah energi yang dibutuhkannya lebih besar dari 0. Ini yang tadi. Kemudian equilibrium dan metabolisme. Reaksi dalam sistem tertutup akhirnya mencapai kesetimbangan dan kemudian tidak bekerja. Sel tidak berada dalam kesetimbangan. Mereka adalah sistem terbuka yang mengalami aliran material yang konstan. Nah, ciri khas kehidupan adalah bahwa si metabolisme ini tidak pernah berada pada keseimbangan. Jalur katabolik dalam sel melepaskan energi bebas dalam serangkaian reaksi. Sistem hidroelektrik tertutup dan terbuka dapat berfungsi sebagai analoginya. Nah, ini misalnya sistem pembangkit listrik tenaga air yang terisolasi. Jadi dia tertutup sepenuhnya. Kalau ini pembangkit listrik tenaga air terbuka, sistem terbuka. Jadi di situ ada lubang untuk masuknya air dan air keluar, artinya dia terbuka. Kemudian kalau yang terakhir ini dia sistem pembangkit listrik tenaga air yang multi-step. Oke, kemudian ATP menggerakkan kerja seluler dengan menggabungkan reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Jadi sel melakukan 3 jenis pekerjaan utama, bahan kimia, mengangkut, dan mekanis.
Untuk melakukan pekerjaan, sel mengelola sumber energi dengan kopling energi dan penggunaan proses eksagonik untuk menggerakkan proses endergonik. Kebanyakan kopling energi dalam sel itu dimediasi. Kemudian struktur dan hidrolisis ATP. ATP atau adenosine triphosphate ini adalah antarjemput energi sel. ATP sendiri terdiri dari ribosa atau gula, adenin, basa nitrogen, dan 3 gugus fosfat. Nah, ini gambarannya. Di sini ada kelompok fosfat, kemudian adenin, dan ribosa yang mana itu merupakan struktur dari ATP. Nah, kemudian di sini terjadi reaksi hidrolisis ATP yang mana dia menghasilkan energi. Hidrolisis ATP ini. Ikatan antara gugus fosfat ekor ATP dapat diputuskan dengan hidrolisis. Energi dilepaskan dari ATP ketika ikatan fosfat terminal putus. Pelepasan energi ini berasal dari perubahan kimiawi ke keadaan energi bebas yang lebih rendah, bukan dari ikatan fosfat itu sendiri. Kemudian bagaimana hidrolisis ATP tadi bekerja? Jadi 3 jenis pekerjaan selulernya yaitu mekanik, transportasi, kimia itu didukung oleh hidrolisis ATP. Di dalam sel, energi dari reaksi eksergonik, hidrolisis ATP itu digunakan untuk mendorong reaksi endergonik. Secara keseluruhan, reaksi gabungannya adalah eksergonik. Nah, gambarannya di situ ada asam glutamat yang dikonversi untuk glutamin. Jadi ada glutamik asam, kemudian dengan amonium jadi glutamin. Di situ ada 3,4 kalori. Nah, kemudian yang B itu konversi reaksi gabungan dengan ATP hidrolisis. Yang C itu energi bebas yang merupakan yang berubah untuk penggabungan reaksi. Jadi ATP menggerakkan reaksi endergonik dengan fosforilasi mentransfer gugus fosfat ke molekul lain seperti reaktan. Molekul penerima sekarang disebut antara terfosforilasi. Kemudian di situ gambarannya kalau ada ATP itu ini mengangkut protein. Jadi yang bulat-bulat ini adalah larutan. Nah, jadi dia terlarut, dia diangkut. Kemudian itu ada pekerjaan transfer ATP. Dia menfosforilasi protein transport. Jadi sini ada gelembung. Ya, ini ada gelembung. Kemudian ini adalah jalur sitoskeletalnya. Nah, ini protein motoriknya. Jadi itu ada pekerjaan mekanis ATP yang mengangkut motor secara tidak kovalen. Protein kemudian dihidrolisis. Kemudian regenerasi ATP. ATP tadi adalah sumber daya terbarukan yang dibuat ulang dengan penambahan gugus fosfat ke adenosin difosfat atau ADP. Energi untuk memfosforilasi ADP berasal dari reaksi katabolik di dalam sel. Siklus ATP adalah pintu putar yang dilalui energi selama transfernya dari jalur katabolik ke anabolik. Nah, jadi di situ energi dari katabolisme, eksergonik pelepasan energi. Jadi dia melepaskan energi. Kemudian energi untuk seluler kerja atau di situ ada terjadi endergonik yang memakan energi. Nah, enzim itu tadi enzim berfungsi mempercepat reaksi metabolisme dengan menurunkan hambatan energi. Jadi sebuah katalisator yang adalah agen kimia yang mempercepat reaksi tanpa dikonsumsi oleh reaksi. Sebuah enzim itu adalah protein katalitik. Hidrolisis sukrosa oleh enzim sukrase adalah contoh reaksi yang dikatalisasi oleh enzim. Nah, dapat dilihat di sana bahwa
sukrosa dengan H2O disukrasi menjadi glukosa dan fruktosa. Penghalang energi aktivasi. Setiap reaksi kimia antar molekul melibatkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Energi awal yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia disebut energi bebas aktivasi atau energi aktivasi. Energi aktivasi sering disuplai dalam bentuk energi panas yang diserap molekul reaktan dari lingkungannya. Nah, di sana ini energi bebas, kemudian ini reaktan, kemudian sini keadaan transisinya hingga menjadi produk. Kemudian bagaimana enzim menurunkan sebuah pembatas tadi? Enzim mengkatalisasi reaksi dengan menurunkan pembatas. Enzim tidak mempengaruhi perubahan energi bebas atau delta G tadi. Sebaliknya, mereka malah mempercepat reaksi yang akan terjadi pada akhirnya. Nah, yang hitam itu kalau reaksi tanpa enzim, sedangkan yang merah ini kursus reaksi yang menggunakan enzim. Jadi, kalau dia menggunakan ini, perubahan energinya atau delta G itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh enzim. Kekhususan substrat enzim. Reaktan yang digunakan enzim itu disebut substrat. Enzim mengikat substratnya membentuk sebuah kompleks enzim substrat. Situs aktif adalah wilayah di enzim, tempat substrat berikatan. Kecocokan yang diinduksi substrat membawa kelompok kimia dari situs aktif ke dalam posisi yang meningkatkan kemampuannya untuk mengkatalisasi reaksi. Jadi di situ ada substrat, yang mana di sini ada situs aktif. Ada situs aktif di sini, ini enzimnya. Kemudian nanti substratnya diapit oleh si enzimnya di sini. Nah, membentuk kompleks enzim substrat. Katalis di situs aktif enzim. Dalam reaksi enzimatis, substrat mengikat situs aktif enzim. Nah, situs aktif dapat menurunkan sebuah penghalang oleh mengorientasikannya substrat dengan benar, mengencangkan ikatan substrat, menyediakan lingkungan mikro yang menguntungkan, dan mengikat secara kovalen ke substrat. Nah, di situ substrat masuk ke situs. Ini substratnya, kemudian di sini setelah substratnya masuk ke situs, substrat dipegang oleh situs aktif, yang mana interaksinya lemah. Kemudian substratnya ini dia dikonversi ke produk, nah sampai produknya dirilis. Pengaruh kondisi lokal pada aktivitas enzim, mana aktivitas enzim sendiri dipengaruhi oleh yang pertama faktor lingkungan umum seperti suhu dan pH. Bahan kimia yang secara khusus mempengaruhi enzim. Nah, kemudian pengaruh suhu dan pH tadi, setiap enzim memiliki suhu optimal untuk dapat berfungsi. Jadi ada suhu optimalnya agar si enzim tadi dapat berfungsi. Kemudian setiap enzim itu memiliki pH optimal yang dapat berfungsi. Kondisi optimal mendukung bentuk paling aktif untuk molekul enzim. Nah, di situ ada suhu optimal. Kalau untuk enzim khas manusia itu 30 derajat Celcius. Kalau suhu optimal untuk enzim termofilik atau yang tahan panas si termofilik bakteri itu 77 derajat Celcius. Kalau pH optimal untuk dua enzim, kalau pH optimal untuk pepsin itu kurang dari 2 atau mendekati 2, kemudian pH optimal untuk tripsin atau usus enzim itu 8. Yang tadi. Kemudian ada kofaktor. Nah, kofaktor adalah pembantu enzim non-protein. Kofaktor dapat berupa anorganik seperti logam dalam bentuk ionik atau organik.
Kofaktor organik disebut koenzim. Koenzim ini termasuk vitamin. Kemudian penghambat enzim. Ada penghambat kompetitif. Dia mengikat ke situs aktif enzim bersaing dengan substrat. Kalau penghambat non-kompetitif, dia mengikat ke bagian lain dari enzim. Dia menyebabkan enzim berubah bentuk dan membuat situs aktif berkurang efektif. Contohnya, inhibitor termasuk racun, pestisida, dan antibiotik. Nah, ini gambarannya. Normalnya seperti ini. Jadi ada substrat, kemudian ada situs aktifnya. Jadi di sini harusnya substrat bisa masuk. Kalau dia normal, penjilitannya normal. Kalau dia ada penghambatan kompetitif, maka di sini nanti akan ada kompetitif penghambatnya, sehingga dia bersaing dengan si substrat dan substrat tidak bisa masuk. Kalaunya dia ini pakai yang tidak kompetitif, kalau ada yang tidak kompetitif, ini penghambat yang tidak kompetitif ini dia ada di bagian lain. Dia masuk ke bagian lain dan dia menyebabkan perubahan bentuk enzim di sini, sehingga karena dia berubah bentuk, jadinya untuk membuat situs aktif kurang efektif dan substratnya jadi tidak pas untuk di si enzim ini. Nah, kemudian evolusi enzim. Enzim adalah protein yang dikodekan oleh gen. Perubahan atau mutasi gen menyebabkan perubahan komposisi asam amino suatu enzim. Asam amino yang diubah dalam enzim dapat mengubah spesifisitas substratnya. Di bawah kondisi lingkungan baru, bentuk baru dari enzim mungkin lebih disukai. Nah, di sini ada 2 asam amino yang diubah, ditemukan di dekat situs aktif. Kalau ini situs aktifnya, yang mana 2 asam amino berubah yang ditemukan di situs aktif. 2 asam amino berubah ditemukan di permukaan. Kemudian pengaturan aktivitas enzim membantu mengontrol metabolisme. Kekacauan kimiawi akan terjadi jika jalur metabolisme sel tidak diatur dengan ketat. Sel melakukan ini dengan mengaktifkan atau menonaktifkan gen yang menyediakan enzim tertentu atau dengan mengatur aktivitas enzim. Regulasi allosterik enzim. Regulasi allosterik dapat menghambat atau merangsang aktivitas enzim. Regulasi allosterik terjadi jika molekul pengatur mengikat protein di satu situs dan mempengaruhi fungsi protein di situs lain. Kemudian aktivasi dan penghambatan allosterik. Sebagian besar enzim yang diatur secara allosterik dibuat dari subunit polipeptida. Setiap enzim memiliki bentuk aktif dan tidak aktif. Pengikatan aktivator menstabilkan bentuk aktif enzim. Pengikatan inhibitor itu menstabilkan bentuk enzim yang tidak aktif. Nah, di sini ada aktivator dan inhibitor allosterik. Ini lebih besar. Nah, ada aktivator dan inhibitor allosterik. Jadi di sini ada penggeraknya, nanti dia menjadi bentuk aktif yang distabilkan ketika penggerak ini sudah ada di sini. Kemudian ini dia mengosilasi, kemudian di sini bentuknya tidak aktif, hingga ada di sini ada penghambatnya, sehingga dia tidak bentuknya di sini dia tidak aktif. Kemudian aktivator dan inhibitor allosterik. Di sini ada situs regulasi 1 dari 4. Situs regulasi, kemudian bentuknya yang ini tidak aktif, kemudian aktif bentuknya stabil dan aktif karena sudah ada substrat di sini. Kemudian kooperasi itu merupakan bentuk regulasi allosterik yang dapat memperkuat aktivitas enzim. Satu molekul substrat membuat enzim bekerja pada molekul substrat tambahan dengan lebih mudah. Kerjasama bersifat allosterik karena pengikatan substrat ke satu situs aktif mempengaruhi katalis di situs aktif yang berbeda.
Kemudian identifikasi pengatur alosterik. Regulator alosterik adalah kandidat obat yang menarik untuk regulasi enzim karena spesifitasnya. Penghambatan disebut enzim proteolytik. Caspases dapat membantu pengelolaan respon inflamasi yang tidak tepat. Nah, ini ada sebuah percobaan yang mana di sini bentuk aktif yang diketahui. Kemudian ada substrat, kemudian substratnya ke sini. Jadi bentuk aktif bisa mengikat substrat. Kemudian bentuk tidak aktif yang diketahui. Di sini bentuk yang tidak aktif. Kemudian ada alosterik atau penghambat yang memasuki atau mengunci enzim dalam bentuk tidak aktif. Kemudian hasilnya bentuknya yang aktif tadi secara alosterik di sini bentuk terhambat. Nah, sehingga bentuknya di sini bentuknya tidak aktif. Penghambatan umpan balik. Penghambatan umpan balik, produk akhir dari jalur metabolisme itu menutup jalur tersebut. Penghambatan umpan balik mencegah sel membuang-buang sumber daya kimia dengan mensintesis lebih banyak produk daripada yang dibutuhkan. Nah, di sini situs aktif enzim satu adalah tidak bisa lagi untuk mengkatalisasi konversi dari treonin ke menengah. Jalurnya dimatikan. Jadi, isoleusin di sini terikat pada allosterik situs. Lokalisasi khusus enzim di dalam sel. Struktur di dalam sel membantu mengatur jalur metabolisme. Beberapa enzim bertindak sebagai komponen struktural membran. Di dalam sel eukariotik, beberapa enzim berada di organel tertentu. Misalnya, enzim untuk respirasi sel terletak di mitokondria. Nah, berikut gambarannya. Jadi, di situ ada mitokondria. Nah, matrik berisi enzim dalam larutan itu terlibat dalam satu tahap respirasi seluler. Enzim untuk yang lain, tahap seluler respirasi tertanam di membran bagian dalamnya. Nah, di sini kursus reaksi tanpa enzim, yang hitam itu, kalau yang merah itu kursus reaksi dengan enzim. Jadi terlihat perbedaannya. Nah, di situ untuk delta G-nya itu tidak terpengaruh oleh enzim. Nah, ini gambaran lainnya.